tapi Putin merilis tulisan panjang menyebut bangsa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa. Jadi kayak mau dilepas nggak dilepas ya. Iya benar-benar. Toxic relationship nih Rusia nih. Oke, angkringan balik lagi. Baik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Faristia Official. Masih di edisi angkringan lawan corona, jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan percaya pemerintah. Sampai beberapa episode ke depan kita masih zoom dulu karena angkringan tidak buka karena ada corona varian baru Omicron, di mana Rianto adalah salah satu korbannya. Jadi stay safe guys ya. Nah kali ini kita mau ngomongin kemarin tuh kita udah sempat bahas ini ya cuy, Rusia lawan Ukraina cuy. Tapi kita melihat dari sudut pandang showbiz dan sport, artis-artisnya, atlet-atletnya. Tapi ternyata kita jadi penasaran juga ya cuy. Sebenarnya apa yang melatar belakangi terjadinya penyerangan. Tapi karena kita tidak ada yang tahu, sehingga kita mau mencari tahu bersama-sama nih. Kita mau googling. Yoi cuy. Ini dari tribunnews.com Pak. Jadi kalau ini salah, salahin Tribun. Kita kan cuma baca doang ya. Latar belakang konflik Rusia Ukraina, bagaimana sejarahnya. Wow gila, ini mah dia nyeritain sejarah ini. Jadi panjang cu, kagak ada yang lebih mudah dipahami ya buat kita yang males baca ini. Yang beritanya di permukaan aja ya. Jangan yang dalam banget. Nah ini dari Republika, dosen Unpad beberkan latar belakang konflik Ukraina. Konflik kakak-adik. Oh iya, karena kan Rusia dan Ukraina ini kan sama-sama pecahan dari Uni Soviet ya dulu ya. Iya. USSR. Banyak warga Ukraina yang sehari-hari sekolah ataupun bekerja di Rusia. Gils. Wilayah di Ukraina yang akhirnya diakui kedaulatannya oleh Rusia. Tingkat ekonomi Ukraina tidak semaju Rusia, sehingga Ukraina membuka peluang investasi yang besar dari luar untuk mengatasi ketertinggalan di bidang ekonomi. Oh ini nih, Presiden Putin sering menuduh Ukraina diambil oleh ekstremis. Sejak Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych digulingkan 2014 setelah proses besar berbulan-bulan. Rusia kemudian membalas dengan menguasai wilayah selatan Ukraina. Rusia mendukung separatis yang melawan pasukan Ukraina dalam perang Meneran 1000. Oh, jadi ini perebutan wilayah. Karena Rusia itu mengakuisisi Crimea. Rusia telah lama menolak kedekatan Ukraina dengan institusi Eropa. Oh, NATO ya. NATO. Ya jadi setelah perang dingin itu kan jadi terbagi dua ya cu. Barat Amerika, Timur kan Uni Soviet tuh. Uni Soviet. Blok Barat itu bikin NATO. Blok Timur itu bikin Pakta Warsawa cuy namanya cuy. Betul. Oh karena ini kali ya, karena Ukraina itu kan pecahan dari Uni Soviet. Jadi nggak usah lah ikut-ikutan ke NATO gitu mungkin kalau kata Rusia kali ya. Oh bisa jadi sih. Yang notabene. Jadi apa? Rusia itu masih mau apa ya? Mau supaya bisa mau mengendalikan Ukraina. Kan presiden yang pro Rusia itu kan Lengser tuh. Iya benar. Boleh di situ itu ya. Bisa jadi tuh kayak gitu ya. Mulai propaganda nih. Ukraina boneka barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang lain. Ini kata BBC ya guys, ngomong-ngomong ya. Nih BBC nih. Oh, Rusia mendesak Barat memberi jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO supaya Ukraina menjadi negara netral. Iya. Jadi memang diawali 2014 ya. Oh iya nih, ini wilayah yang diakui. Aduh, Donetsk lagi ya. Donetsk padahal ada klub yang suka masuk Liga Champion ya, Pi. Iya, Oh ya nih 2014 Donetsk dan Luhansk kuasai separatis pro-Rusia. Oh, Putin ngasih nih, dikasih ke Ukraina, tapi Rusia naruh tentara di Donetsk sama Luhansk. Oh jadi gini, ini dikuasain sama separatis. Separatis itu kan nggak pro pemerintahan ya. Separatisnya yang pro Rusia. Cuma sama Rusia dikasih nih, ya udahlah balikin ke Ukraina aja lah biar dikuasai sama Ukraina. Tapi Rusia naruh kekuatan militer nih di sini.
naruh pangkalan militer, naruh tentara gitu. Oh, Rusia menuduh Ukraina melakukan genosida dan memberikan lebih dari 700.000 paspor. Oh, jadi ditawarin buat pindah ke warga negaraan ya 700.000 ini, sehingga aksi menyerang Ukraina dianggap dibenarkan. Oh, ini kayak ini loh cuy, kayak orang yang sudah ditindas berlama-lama gitu kan, rakyat kecil, lama-lama kesel juga dia. Saat ini jelas bahwa Rusia ingin menggulingkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Yang membersihkan dari Wah, sana. gila ya. Masih itu ya. Kasihan nih presidennya. Ukraina dikuasai fasis secara dikembangkan Kremlin melalui televisi. Inggris menuding Moskow mencoba memasang perintah pro-Moskow di Ukraina. Rusia ingin memecah Ukraina menjadi dua. Waduh. Kayak itu ya, kayak kita Pasukan. di film-film dari zaman dulu ya kan jatuhnya kan. Iya ya, benar. Ya, pasti pakai cara-cara kayak gitu maksudnya. Oh nih, menerapkan larangan terbang atau memblokade pelabuhan-pelabuhan Ukraina, menempatkan senjata nuklir di Belarus. Belarus itu, oh ini Yang atasnya. itu berbatasan langsung banget ya. Kayak NTT sama Timor Leste ya. Laman-laman resmi pemerintah Ukraina tidak berfungsi. Widih, dan ngeri bank-bank juga. terbesar Ukraina mengalami serangan cyber. Waduh, nggak bisa Gila. ngecek saldo ini orang-orang Ukraina. Nggak bisa narik tunai. Nggak saya bawa kayak Livin Mandiri kemarin berarti. Di Indonesia Livin Mandiri nggak bisa diakses aja, ribet, kita panik. Ribet. Ini bank-bank besar Ukraina diserang loh. Satu negara gitu. Iya, wah saya tidak bisa lihat saldo. Laman-laman resmi pemerintah Ukraina tidak berfungsi. Wah, mau akses BPJS nggak bisa nih. Mau ngelihat tabungan. Mau berobat ke Oh, klinik, ini dia. pakai BPJS nggak bisa. Iya. Wah, nggak bisa Bu, maaf belum bayar. Apa maksud Anda? Oh maaf, ternyata sistemnya dihack. Ini di Rusia ya, di Rusia nih, bukan di Indonesia nih. Iya. Oh, ini tweet dari Ministry of Defense Inggris. Centang biru nih, gila ya. Jadi ibaratnya tuh Rusia sebenarnya dari 2014 tuh udah siap-siap ya. Di negara-negara tetangga udah ditempatin ini kekuatan-kekuatan militer yang siap menyerang ketika diinstruksikan. Buset, ngeri amat ini strategi perangnya. Oh ini nih, Ukraine and Rusia military strength. Wah asli, tewas kemana-mana ya. Iya. Troops aja hampir 2 kali lipat, aktif lebih dari 2 kali lipat. Wah gila. Attack aircraft, waduh, 98 banding 1500. Jauh. Attack helikopter, ya Allah. Tank, ya Allah. Armor vehicle, ya Allah. Ya Allah. Damai dong. NATO and extra US troops in Eastern Europe. NATO troops, US troops. Oh iya nih. Oh bener juga ya berarti. Kalau Ukraina itu sampai diterima di NATO, kekuatan perangnya tuh akan bertambah cuy. Jauh, ya nggak sih? Dia bikin ketar Ketar-ketir Rusia sulit dikendalikan walaupun udah diambil beberapa wilayah Ukraine. Apa yang diinginkan? Padahal yang di sebelah-sebelahnya itu tadi itu dia condongnya ke NATO ya. Iya benar nih. Masalahnya ini Dua negara ini jadi dilema banget berarti ya. iya, Belarus sama Ukraina, ini Moldova nih. Kasihan ya. Iya, gimana ya? Kasihan Kayak banget gitu ya. Apa yang diinginkan Putin? Rusia membuat tonggak sejarah ketika mengultimatum NATO. Oh, meminta 3 permintaan nih. Rusia ingin ada jaminan hukum bahwa NATO tidak akan menerima keanggotaan lagi. Oh, supaya Ukraina nggak masuk. Dari dulu tuh Rusia udah khawatir ya kalau ini bakal bisa kalah ya. Benar. Oh nih, dari 94 Rusia menandatangani kesepakatan untuk menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina. Oh, tapi Putin merilis tulisan panjang menyebut bangsa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa. Jadi kayak mau dilepas nggak dilepas ya. Iya benar. Toxic relationship nih Rusia nih. Jadi keinget ini gua sama Taiwan. Kasusnya kan hampir sama kan? Jadi mau dilepas Cina tapi butuh, tapi Iya. mengakui gitu kan. Ya bener kayak mantan gitu. Iya benar. Kita udah Iya. putus tapi harus tetap ngabarin gitu kan. Iya. Apa ini masih merasa memiliki.
Putin menekankan bahwa jika Ukraina bergabung dengan NATO, fakta pertahanan tersebut akan mencoba balik menduduki Crimea. NATO tidak akan menempatkan senjata penyerang dekat perbatasan Rusia tuh. Jadi ini sebuah ketakutan ya, ketakutan Rusia ini sebenarnya. Ketakutan Rusia. Apa kata NATO? Oh, Presiden Ukraina telah meminta kerangka waktu yang jelas dan terukur bergabung dengan NATO. Tapi perlu waktu yang sangat lama untuk mewujudkan hal itu, sebagaimana dijelaskan Kanselir Jerman. Joined NATO before 1997, joined NATO since 1990. Oh my god. Jadi memang daerah sekitar daerah ex Uni Soviet pun sudah ada yang bergabung ya, kayak Untuk NATO. Polandia. Jadi semakin sini tuh kayak Rusia kan terdesak gitu. Anjir, teman-teman gue udah pada masuk nih gitu. Iya, Bener-bener. ngeri juga ya. Kalau masuk semua gawat juga nih, gue sendirian lawan NATO kan. Yang ngeri, yang Belarus sama Ukraina juga ngeri juga kalau di satu Iya. nih, pionnya dulu nih. Bener-bener. Berarti gue jadi semakin memikirkan kalau gitu Belarus gimana nih ya? Apa Iya. dia akan ke Rusia? Tapi yang lain udah pada masuk NATO. Ini semua udah pada ke NATO semua ya. Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Ceko, Berarti mungkin ini kali ya, Belarus sama Ukraina itu membuat Rusia itu kelihatannya kayak tameng kali ya. Jadi kalau seandainya ada invasi itu larinya ke Belarus sama Ukraina dulu dari NATO misalnya. Iya benar. Jadi kalau misalnya Ukraina udah join sama NATO, buat invasi ke Rusia tuh lebih gampang kayaknya. Benar. Nah, iya. Benar. Jadi kalau ya benar juga sih kalau sampai ini kesikat nih sama NATO, udah dia berdiri sendiri nih. Tuntutan Rusia bahwa harus ada anggota NATO yang melepas keanggotaannya. Wah, tidak mungkin terjadi. NATO tidak akan bergerak seinci pun ke timur. Oh, sudah ada perjanjian. 1990 ini adalah berakhirnya Perang Dingin. Waktu Presiden Rusia mengundurkan diri dan membubarkan Uni Soviet nih, kalau nggak salah. Oh, jadi udah ada gentleman agreement kali ya. NATO tetap di situ, Rusia tetap di situ. Ternyata selambat laun pada ngikut. Tapi Gorbachev kayaknya nggak bakal mengatakan mungkin jadi perang gede-gedean ya. Paling juga tahun ini. topik ekspansi NATO tidak pernah didiskusikan kala itu. Gila, tapi BBC cukup gamblang ya menjabarkan ini ya. Iya. Kata Putin tidak akan menjadi perang dunia ketiga selama Ukraina itu tidak dibantu oleh negara-negara lain. Kalau ada bantuan dari negara lain, maka Rusia akan menganggap itu sebuah perlawanan gitu. Jadi so far kan belum ada nih, baru ada dukungan dari Chechnya. Tapi yang gue penasaran kok US kayaknya diam-diam aja ya, apa karena di sana nggak ada minyak? Kalau nggak salah Ukraina itu pemasok apa ya? Oh, pemasok gandum cu. Oh iya guys. Ukraina itu pemasok gandum. Jadi bisa jadi nanti kalau ini harganya jadi mahal, biskuit jadi mahal, sari roti jadi mahal ya kan. Nih oke kan. Indomie jadi mahal. Ini kan bahan baku pembuatan tepung terigu bukannya? Iya tuh. Ya mungkin karena itu kali, merasa bukan perangnya Amerika kali ya. Jadi dia belum mau Bergerak. ikut campur lah, iya. Jadi tapi ini menurut gue nih, Presiden Ukraina ini yang ex entertainer ini dia keren juga karena berusaha memikirkan kesejahteraan negaranya dengan membuka kerjasama dengan negara lain gitu. Walaupun resikonya kayak gini nih, ada perlawanan dari Rusia, tapi itu kan pertama kali sepanjang sejarah Ukraina ya. Jadi keren nih, gue kerennya kenapa terjadinya malah ketika presidennya dia gitu. Iya. Yang lainnya masa pada nggak mikirin sih, tapi respect lah sama Gua khawatirnya malah presiden yang baru itu takutnya ditumbalin sama pejabat-pejabat yang lamanya takutnya. Zelensky. Iya bener juga ya. Soalnya kan dia kan dari bukan dari partai politik lah kasarnya gitu kan, dari artis. Jadi lah, memang presiden yang diusung rakyat ya. Iya. Semangat demokratis total. Wah. Iya. Jadi gimana nih? Menurut Rianto gimana? Ukraina versus Rusia ini akan berakhir seperti apa, dan menurut lu gimana? Menurut gue ya semoga aja semua ini kan berakhir secara diplomatis ya, maksudnya gak ada UN kayak zaman Perang Dunia Kedua kan, yang UN-nya juga masih belum
belum Tapi- settle. Betul. Dan apa? Menurut gue ya semua permasalahan itu mesti bisa dibicarakan. Benar. Kan? Iya. Ya Coba, paling cuman soal tetangga berisik ini Ukraina. Terus kalau di- masjid juga masih bisa dibicarakan. Terus dipanggil orang Ukrainanya songong mungkin kakak. Terus Rusia ngemanggil temen-temennya gitu kali. Kayak perang kampung. Kayak perang kampung. Kenapa perang Manggarai kali? Tawuran Manggarai kali. Atau soal parkir ini orang Ukraina parkir di Rusia dimintain Ormas, duit ormas. ngegas gitu kan. Orang Ukraina manggil temen-temennya gitu-gitu aja. Tapi ya berharap ya sih. Ya Semua bisa diselesaikan dengan baik Semua dan bisa benar diselesaikan. tanpa ada jatuhnya korban jiwa kan. Iyalah kasihan ya. Soalnya ngelihat video-videonya orang pada ngungsi ke terowongan gitu kasihan banget ya. Kan kasihan Jadi, apa, sekolah libur. Iya. Terus juga nggak bisa WFA, WFO kan. Tahu-tahu masuk ujian kan kasihan ya. Sekolah libur masuk ujian apa ini? Ya kita doakan mudah-mudahan Ya. masalah Ukraina dan Rusia selesai. Bisa diselesaikan secara diplomatis baik-baik tanpa ada kerusakan dan kematian. Betul. Tuh. Korban jiwa.